Hai guys, Sawitra berkabar Bali. Kantor Satya yang satu sekali aku Bapak DP Radio Publik Kabupaten Bali, Radio Kebanggaan Masyarakat Bali. Tur kantun kesarengin Bapak Dr. I Putu Sudiase SPT HTKL. Sani kantun Satya jadi memberikan informasi terkait dengan tumor leher. Masih tetap semangat ya dok ya. Oke dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah ini untuk bagi penderita benjolan pada leher ini dok, kapan sih sebaiknya memeriksakan diri dok ketika benjolan itu mungkin sebesar apa gitu dok? Jadi ada prinsip-prinsip yang harus dijalani kalau kita di kedokteran itu. Kita sering meng-KI pasien atau menginformasikan ke pasien. Jadi benjol-benjolan yang seperti apa yang harus kita segera ke dokter atau ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Iya, dok. Yang pertama benjolan yang pertama itu benjolannya itu yang padat, terus sulit digerakkan. Terus yang ketiga lebih daripada 1 minggu kita harus segera ke dokter. Terus selanjutnya benjolan yang ada kemerahan yang dalam medisnya disebut dengan hiperemi, itu segera kita harus konsul ke dokter atau pelayanan terdekat seperti ini. Iya, oke dok. Nah untuk tumor pada leher ini dok, apakah ini juga merupakan penyakit genetik dok? Kalau literatur atau yang baca, makalah yang dia baca, memang kalau dia itu genetik itu menyumbang ke penyakit itu sebesar 30%. 30% ya dok. Tentunya yang lainnya seperti pola hidup kita juga akan mempengaruhi ini dan kecepatan kita atau diagnosa dini atau mengetahui penyakit sesegera mungkin itu akan lebih baik ya dok ya. Lebih baik kita untuk kedepannya. Tentunya tumor tersebut bisa kita tangani secepatnya. Dalam tanda kutip dia tidak akan menyebar ke mana-mana dalam organ tubuh atau organ-organ vital kita seperti itu. Karena itu sudah tertanggulangi sejak dini ya dok ya. Oke dok. Nah ciri-cirinya untuk tumor pada leher yang merupakan keturunan itu dok gimana dok? Seperti ada beberapa kasus biasanya dalam satu keluarga itu yang paling sering adalah kanker yang disebut dengan yang paling ganas di leher itu di bidang THT khususnya lah kanker nasofaring namanya. Itu seperti napi dok? Nasofaring itu kanker itu berada di belakang hidung dia. Belakang hidung ya dok? Ya. Sebelum dia menimbulkan benjolan di leher, dia itu sepertinya membesar dulu di belakang hidung yang kita sebut di dunia medis nasofaring. Iya, itu terlihat ya dok ya? Kalau orang awam melihat seperti biasa itu tidak mungkin kelihatan. Nah itu untuk melihat tumor yang ada di nasofaring itu memang harus pemeriksaan lebih lanjut. Yang tentunya kita harus konsul ke dokter, mungkin dokter THT. Jadi RSU Bangli sudah ada pemeriksaan yang disebut dengan endoskopi. Endoskopi yang kita masukkan alat nanti kelihatan di TV atau seperti kamera gitu, seperti ini Nah setelah ada benjolan di nasofaring itu kita anggap seperti ibunya gitu, terus dia menyebar ke leher seperti ini kelenjar getah beningnya. Nah, kalau sudah sampai menyebar ke leher, sudah membesar lebih daripada 3 cm itu sudah termasuk stadiumnya sudah lebih ke lanjut biasanya. Iya, itu berarti sudah mengarah ke ganas ya dok ya? Ya, dan itu karena dia genetik juga. Iya, faktor genetik seperti yang dia menjelaskan, 30% menyumbang untuk keganasan pada kanker-kanker dimanapun, baik itu kanker di kepala dan leher, kanker di rahim, kanker di mama gitu. Oke dok. Nah untuk tumor pada leher yang jinak gitu ya dok ya. Nah ini apakah perlu perawatan lebih lanjut dok setelah diketahui bahwa itu adalah merupakan tumor pada leher yang jinak ini dok? Apakah perlu perawatan yang lebih lanjut dok? Seperti apa sih dok perawatannya? Kalau tumor yang jinak pastinya dalam tanda kutip tidak terlalu membahayakan. Namun kita perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter. Biasanya tumor-tumor jinak itu kalau sudah dari segi kosmetik mungkin tidak enak dilihat gitu. Atau kadang-kadang dia sudah mengganggu fungsi organ-organ kita dalam artian seperti
di tangan, di kaki seperti mengganggu aktivitas kita, yang sarankan untuk segera ke dokter. Tentunya mungkin ke RSU Bangli lah yang terdekat. Oke dok. Oke. Nah ini dok, apabila orang itu menderita tumor pada leher dok, walaupun itu dia stadium lanjut ataukah itu yang ringan seperti itu dok, apakah itu akan berpengaruh pada pendengaran mungkin dok, karena ini kan letaknya di leher juga dok? Iya, tentunya semua hampir 90% tumor-tumor yang ada pada kepala dan leher, tentunya di daerah telinga, hidung, itu akan mempengaruhi pendengaran kita. Jadi yang dipengaruhi adalah telinga itu akan terasa kerebak-kerebak seperti ini kan, atau kadang-kadang menguing gitu. Yeah. Itu yang sering dikeluhkan oleh pasien. Nah, banyak pasien seperti itu. Nah, itu justru kadang-kadang kalau pasien seperti itu, dia itu kadang-kadang besok-besok aja hilang seperti itu. Nah, jadi padahal itu sebenarnya merupakan suatu gejala awal ya dok ya, benar, yang ada di daerah kepala dan leher itu. Itu sebenarnya gangguannya justru gangguan pendengaran biasanya. Oke dok. Nah, apakah tumor pada leher yang jinak ini seiring waktu apakah itu bisa mengempes ataupun bisa menghilang dok? Tumor jinak yang pada leher kita bagikan. Kalau memang dia jinak bukan karena infeksi, biasanya nggak lewat 10 hari dia akan menghilang ya dok ya. Kalau dia itu kadang-kadang tumor jinak yang bukan infeksi, biasanya dia akan menetap, atau kalau kita melakukan aktivitas yang berlebihan, mulai dia terjadi gangguan seperti itu. Jadi kalau yang sarankan, kalau tumor-tumor jinak memang kalau mengganggu atau secara kosmetik tidak bagus, bisa dilakukan suatu mungkin jalan terakhir adalah pembedahan. Iya, oke dok. Nah, apakah tumor pada leher ini dok? Nah, ini biasanya ini kan menyerang orang yang sudah berusia seperti itu ya dok ya? Oke, itu kebanyakan ya, seperti itu ya dok ya? 60-70 tahun. 60-70 tahun ya dok ya. Nah, ini apakah bisa diantisipasi dengan obat-obatan dok? Apakah memang harus dioperasi atau bagaimana dok? Apakah bisa dicegah diminimalisir dengan obat-obatan mungkin dok ada? Seperti kita tahu bahwa kalau memang dia itu kita diagnosa atau kita pasiennya menderita tumor ganas tentunya, kalau tumor jinak dengan pembedahan selesai masalah. Kalau tumor ganas itu memang kalau di THT memang jalur pertama yang kita lakukan adalah penyinaran. Kalau dia besar tumornya dilakukan penyinaran. Kalau dia masih bisa dilakukan pembedahan, Kalau tumor itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, maka dilakukan ada namanya pengobatan kemoterapi. Jadi modalitas daripada pengobatan untuk kanker yang ganas itu pertama pembedahan, penyinaran, dan kemoterapi yang terakhir itu. Yang sudah menyebar. Nah, itu tujuan daripada kemoterapi itu gimana sih dok? Itu apakah mematikan sel-sel kankernya atau gimana dok? Sebenarnya kemoterapi itu tidak mematikan, dia sementara tidak menstabilkan saja sebenarnya. Kalau mematikan otomatis kan kankernya hilang. Jadi dia hanya menstabilkan dalam artian kan sel-sel kankernya tidak berkembang. Tentunya efek-efek samping daripada kemoterapi, mungkin pasien-pasien yang banyak sekali yang sudah kemoterapi di Sanglah pastinya akan terjadi muntah, tidak ada nafsu makan seperti ini. Itu hebat ya dok ya? Iya, makanya pasien-pasien yang habis kemoterapi pada umumnya dilakukan opname biasanya, untuk perbaikan keadaan umum pasien sebelum dia pulang gitu biasanya. Untuk mengontrol mualnya dan lain sebagainya ya dok ya. Oke dok. Nah, ini untuk penderita tumor pada leher ini dok, apakah ada pantangan-pantangan tertentu dok, baik tumor yang jinak maupun yang tidak jinak? Nah itu dok, apakah ada pantangan-pantangan tertentu dok, mungkin pada makanan dan lainnya? Ya, seperti kita ketahui bahwa tumor-tumor itu adalah penyebabnya adalah multifaktorial. Yang kita tekankan adalah PHBS. Pertama harus kita rajin olahraga, hindari makan makanan yang rendah serat, ya, atau dalam tanda kutip makan makanan yang tidak matang gitulah, yang setengah matang gitu. Yang instan juga ya? Iya, yang instan juga, yang banyak penyedap. Yang seperti ini kadang-kadang dia
atau yang sekarang itu kan banyak juga anak yang banyak minum minuman pemanis. Iya. Itu yang harus dikurangi karena kondisi seperti itu menyebabkan sel dalam tubuh kita adalah asam, sehingga baik sekali untuk pertumbuhan daripada sel-sel kanker tersebut seperti ini. Iya dok. Jadi hal seperti itu mungkin bisa dikurangi mulai sekarang. Ya, merokok, minuman alkohol, minuman yang manis-manis, junk food, yang itu mungkin ya bisalah dikurangi. Oke dok. Pokoknya menjaga pola makan ya dok ya. Oke. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa sekali. Nah, tak terasa juga nih dok, waktu kita juga semakin menipis gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau dokter sampaikan dulu nih sebelum kita closing nih dok, agar bisa menekan angka tumor pada leher pada masyarakat, khususnya masyarakat Bangli dok. Silakan dok. Oke, terima kasih. Jadi pada warga masyarakat Bangli khususnya, pada kesempatan ini saya sedikit share mengenai tumor pada kepala dan leher. Maka dalam hal itu untuk pencegahan daripada tumor kepala leher tersebut, tentunya kita harus melakukan hidup sehat. Seperti kita menghindari makan makanan yang mengandung penyedap, junk food, atau makan makanan yang setengah matang yang sepertinya harus kita hindari. Dan kita harus rajin berolahraga, istirahat secukupnya, dan tentunya pula hindari stres, sehingga hal-hal untuk terjadinya tumor pada kepala leher bisa diminimalisir seperti ini. Oke dok, terima kasih banyak dok. Ini sawitra PKBPM Bangli, Nika Diwawu Sampun Metilar dialog interaktif yang sarang Bapak Dokter Iputu Sudiasa SP THTKL saking RSU Bangli. Saya banyak sekali sudah memberikan ataupun memaparkan ya informasi tentang tumor pada leher yang luar biasa juga ya, cukup berbahaya terutama bagi penderita tumor pada leher yang bersifat ganas. Nah, maka dari itu Sawitra PKBPM Bangli tetap menjaga pola makan yang sehat dan tetap cukup beristirahat yang cukup seperti itu ya. Ingat olahraga, makan makanan yang berserat seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dokter Diwawu. Lagi Sawitra PKBPM Bangli dumadak-madik informasi Diwawu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Bali dan masyarakat Bangli pada khususnya. Lagi Sawitra PKBPM Bangli tetap stay ring 1 sekali nanggu Papan FM Radio Publik Kabupaten Bangli.